Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Nah, wabarakatuh. di sini saya atas nama Jamaluddin dari UPT SD 362 Gresik. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas dari LPTK saya yaitu LPTK Winsa Sunan Ampel Surabaya. Ini sebagai tugas pemenuhan di kegiatan PJBL di mana tugas ini merupakan yaitu tugas dari materi tentang wudhu, di mana di situ saya harus mewawancarai beberapa narasumber dan saat ini saya sedang dibersamai oleh Pak Ustadz ataupun Pak Harun untuk melakukan sebuah wawancara. Saya sapa dulu ini Pak Harun. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Iya. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Harun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, baik saja. Terima kasih Pak Harun pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk menemani saya mungkin sekitar 10 menit ke depan Pak Harun untuk melakukan sebuah wawancara terkait dengan materi wudhu Pak Harun. Siap, siap, siap. Izin Pak Harun, saya melontarkan beberapa pertanyaan boleh Pak Harun? Boleh, silakan dilanjut. Mungkin ini sudah sebagai maklum Pak Harun sebagai tokoh apa namanya agama sekaligus jadi guru, mungkin interaksi keseharian Pak Harun sudah terbiasa bersama dengan orang banyak dan juga anak-anak Pak Harun ya, terutama anak-anak di dalam memberikan sebuah materi-materi untuk Pak Harun. Kalau boleh tahu nih Pak Harun, kesulitan apa sih yang sering dihadapi oleh anak-anak dalam memahami materi wudhu, khususnya dalam bacaan dan gerakan Pak Harun yang pernah dialami Pak Harun? Pengalaman saya yang dialami adalah pertama Iya, pada waktu proses terjadinya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas iya, Pak. ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi. Iya, iya, Pak. Dampaknya adalah ketika terjadi praktek langsung di lapangan, Iya, praktek. yaitu anak-anak banyak yang mengalami kesulitan melafalkan niat wudhu. Kesulitan. Iya, iya, iya. Ya, karena dibarengi dengan lafal niat bahasa ibunya. Ya, bahasa ibunya. Yang kedua, ya bahasa daerah. Yang kedua adalah anak-anak juga mengalami kesulitan terhadap gerakan duduk itu sendiri. Gerakan duduk, gerakan yang harus runtut gitu Ya, ya Pak. gerakan yang ini banyak anak yang tidak urut. Iya. Ada yang mulai dari kepala, ada yang mulai dari tangan kanan, ya, begitu seterusnya. Iya, iya, Pak. Uh, Kesulitan yang terus berikutnya. ya, yang terakhir adalah Iya. baca doa. Anak-anak doa itu sangat sulit ketika baca doa karena doanya terlalu panjang. Doanya terlalu panjang. Menggunakan bahasa Arab lagi. Iya. Nah, dampaknya anak sulit untuk menghafal. Iya. Jadi kesimpulannya ada tiga kesulitan yang sering muncul di anak yang ditemukan oleh Pak Harun gitu Pak. Kalau kalau tidak salah tadi itu ya terkait dengan praktek kesulitan di dalam praktek terkait dengan apa namanya niat gitu Pak Harun. Iya, iya. Dengan niat karena di dalam niat itu harus kita mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah kita masing-masing seperti itu ya Pak, dari bahasa Arab itu ya Pak Harun. Yang kedua sulitnya gerakan-gerakan yang banyak yang harus urut, yang harus diterima oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu sering dalam mempraktekkan gerakan kadang-kadang tidak tertib, tidak urut gitu barunya. Ada yang memulai dari apa namanya kaki, dari tangan kanan, artinya tidak urut sesuai dengan yang diajarkan dengan benar gitu ya Pak Harun ya. Terus kemudian yang ketiga mungkin kesulitan yang ditemukan Pak Harun dia terhadap anak-anak yaitu doa setelah wudhu gitu. Doa setelah wudhu itu karena memang doanya terlalu panjang pakai bahasa Arab itu juga menjadi sebuah kesulitan yang ditemukan Pak Arun bersama anak-anak gitu Pak Arun. Oke luar biasa Pak Arun, terima kasih Pak Arun. Dan untuk berikutnya Pak Harun kalau boleh tahu faktor daripada kesulitan tadi itu semua Pak Arun, kira-kira faktor apa? Artinya yang menjadi pemicu daripada sulitnya anak-anak menerima sebuah materi dan praktek tadi. Faktor lain yaitu
metode pembelajaran yang masih monoton, Oh, metode pelajaran yang seperti ceramah terus-menerus mengakibatkan anak itu menjadi bosan dan apatis. ya, motivasi Ya. belajarnya gitu tidak mungkin. Kemudian proses pembelajaran yang masih konvensional, yaitu masih menulis, guru masih menulis di papan tulis, ya, tanpa ada penjelasan dan seterusnya. Iya. Terus baru yang ketiga baru Kurangnya media pembelajaran yang disampaikan oleh kurangnya media. Jadi itu saja baru. di antara ada lagi itu tidak adanya umpan balik ya, dari guru kepada murid itu. Itu yang menjadi faktor pemicu mengapa anak itu istilahnya sulit untuk menerima sebuah pembelajaran yang pertama, artinya metodenya masih klasik, masih klasik, terus kemudian masih sistem-sistem apa namanya tradisional gitu Pak Dunia. Terus kemudian guru juga banyak ditemukan tidak memakai media gitu Pak Dunia. Terus yang terakhir tidak adanya umpan balik ataupun refleksi yang diberikan kepada anak dari seorang guru apakah pembelajaran pada hari ini berhasil atau tidak. Terima kasih luar biasa sekali itu Pak Arun. Kita sekarang mengacu kepada pertanyaan berikutnya Pak Arun. Kira-kira metode ataupun strategi apa sih yang bisa Pak Arun tawarkan kepada kita untuk mengatasi permasalahan anak yang ditemukan tadi itu Pak Arun, yang sudah Pak Arun praktekkan itu? Untuk metode mengatasi kesulitan anak itu banyak. Di antaranya satu, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif. Yaitu dalam proses pembelajarannya yang menyenangkan. Menyenangkan. Misalnya menggunakan video, game, lagu-lagu, tepuk-tepuk, kemudian metode demonstrasi, metode inquiry, bermain peran, metode proyek, kemudian praktek langsung, memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Masih ada ya, tentunya juga melibatkan orang tua dan lembaga-lembaga non-formal yang ada di masyarakat, seperti Madrasah Diniyah atau TPK. Ya. Luar biasa sekali, banyak sekali Pak ketika kita praktekkan mana suka yang mana itu ya Pak, banyak sekali artinya apa namanya sebuah solusi ataupun metode yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan motivasi belajar anak, untuk istilahnya bisa menerima materi wudhu, terus kemudian apa namanya mengatasi masalah-masalah yang memang menjadi kendala anak ketika kita itu memberikan sebuah pembelajaran kepada anak. Mungkin bisa diantaranya menurut Pak Harun, saya tadi garis bawahi, yaitu bisa kita melalui video. Artinya anak-anak itu diberikan video langsung tentang praktek wudhu gitu, sehingga itu lebih menarik daripada kita diceramai gitu ya Pak Harun ya. Terus ada game juga, karena anak-anak dunia bermain, kita kemas pembelajaran kita itu dengan game gitu ya Pak Harun. Ataupun bisa lagu-lagu ataupun tepuk-tepuk seperti itu ya Pak Harun ya. Terus kemudian ada lagi yang Pak Harun tawarkan tadi, mungkin teman-teman bisa menggunakan metode demonstrasi, artinya anak itu lebih diaktifkan gitu ya Pak Harun ya. Terus ada metode inquiry juga, ada bermain peran juga, ada proyek. Terus kemudian jangan lupa di dalam pembelajaran menurut Pak Harun kita harus menggunakan ataupun mampu memberikan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya Pak Harun ya. Biar anak-anak itu tidak mumet di dalam menerimanya gitu Pak Harun ya. Dan lagi menurut Pak Harun dalam hal ini kita perlu juga untuk menunjang keberhasilan melibatkan orang tua gitu ya Pak Harun di dalam memberikan sebuah pembelajaran materi ini. Dan juga kita harus berkolaborasi bekerjasama dengan
sesama pendidik baik di formal maupun non formal. Mungkin non formalnya bisa Fikih ataupun dinia gitu ya Pak Arun ya. Di luar biasa sekali nih Pak Arun pengalamannya. Ini Pak Arun kayaknya selain jadi guru ini juga menjadi pengajar di non formal kayaknya nih Pak Arun ya Pak Arun. Dia terima kasih sekali Pak Arun atas ilmu-ilmu dan masukan-masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Arun. Sebagai apa namanya motivasi terakhir Pak Arun, apa kira-kira yang bisa diberikan kepada teman-teman Pak Arun sama pendidik untuk mengatasi sebuah masalah selain tadi itu Pak Arun? Pesan saya untuk itu adalah fondasi ibadah dalam agama Islam. Untuk itu dalam proses pembelajaran perlu ditekankan kepada prakteknya, karena agar anak dapat lebih memahami dan lebih bisa menguasai materi, sehingga anak lebih kuat nilai-nilai spiritualnya. Kemudian kalau bisa ajarkan sejak dini kebiasaan wudhu agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan ibadah. Misalnya seperti tadi seringkali ditemukan melakukan wudhu yang tidak berurutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini Pak Arun, mudah-mudahan Pak Arun berbagi ilmu dan pengalaman baiknya ini, mudah-mudahan yang pertama bisa menjadi amal jariah buat Pak Arun dan bermanfaat bagi kita semua sebagai sama-sama pendidik ya Pak Arun ya. Terima kasih atas ilmunya Pak Arun, dan mohon maaf lu sudah mengganggu waktunya Pak Arun. Mungkin dari pertanyaan terakhir tadi itu sebagai akhir daripada wawancara pada kali ini Pak Arun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas berbagi ilmu baiknya. Mudah-mudahan Pak Arun dimudahkan segala urusannya dan bisa beraktivitas lebih luas lagi Pak Arun. Terima kasih, saya akhiri Pak Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.